Obe sering diremehkan dan disakiti berkali-kali. Namun dia yang paling berjasa. Tapi setelah Obe itu dipecat, si bos cantik arogan malah menyesal dan endingnya malah begini. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen. Dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Andre hanyalah seorang office boy sederhana di sebuah perusahaan besar yang berdiri megah di pusat kota. Setiap pagi, ia datang lebih awal daripada semua karyawan lain. Dengan seragam putih yang sudah mulai kusam dan celana hitam yang warnanya memudar, ia menyapu lantai, membersihkan meja, mengelap kaca, dan menyiapkan kopi untuk staf yang datang belakangan. Semua itu ia lakukan tanpa keluhan, meski keringat sudah membasahi pelipisnya. Namun, kebaikan dan kerajinannya seringkali tidak dihargai. Banyak staf memandangnya rendah. Mereka menganggap Andre hanyalah pelengkap yang tak berarti di perusahaan itu. "Hei, Obe, cepat pel, lantainya masih kotor," bentak seorang karyawan marketing bernama Dharma suatu pagi. Andre hanya menunduk, mengambil alat pel, dan kembali bekerja dengan sabar. Ia tidak membalas meski hatinya perih. Di ruang rapat, kadang ia mendengar gelak tawa para staf yang menjadikannya bahan bercandaan. "Kalau Andre ini bisa jadi manajer, aku rela berhenti kerja," ucap salah satu staf, disambut tawa riuh yang lain. Andre hanya tersenyum hambar. Ia tahu, membantah hanya akan membuat situasi makin buruk. Yang paling sering mempermalukannya justru bos cantiknya sendiri, Maya. Seorang wanita muda berusia 30 tahun, berwibawa, pintar, dan berparas menawan. Namun sifatnya keras, angkuh, dan dingin. Bagi Maya, kesalahan kecil saja tak bisa ditoleransi. Apalagi bila dilakukan oleh orang sekelas Obe. Pernah suatu kali, Andre terlambat mengantarkan kopi ke ruangannya karena harus mengangkat galon air. Maya langsung menegurnya di depan karyawan lain. "Obe, kok kerjanya lambat begitu? Kalau tidak becus, keluar saja dari sini," katanya dengan suara tajam. Ruangan hening sejenak. Lalu terdengar bisik-bisik kecil dari staf lain yang ikut menertawakan Andre. Andre menunduk dalam-dalam. Pipinya terasa panas, bukan hanya karena malu, tetapi juga karena harga dirinya diinjak. Namun, ia tetap menahan diri. "Maaf, Bu, saya akan lebih cepat lagi," jawabnya lirih. Malamnya, saat semua karyawan sudah pulang, Andre masih berada di kantor. Ia memastikan ruang kerja rapi, lampu dimatikan, dan pintu terkunci. Duduk sebentar di kursi plastik dekat pantry, ia menarik napas panjang. Meski sering dihina, Andre tetap merasa bertanggung jawab menjaga kantor sebaik mungkin. Baginya, pekerjaan adalah amanah, sekecil apapun itu. Dalam hati kecilnya, Andre terkadang bertanya-tanya, mengapa orang selalu menilai seseorang hanya dari jabatannya? Padahal tanpa Obe, kantor akan kotor, berantakan, dan tidak nyaman. Namun, ia memilih diam, karena ia percaya suatu hari kebenaran akan berbicara sendiri. Di sisi lain, Maya sama sekali tidak menyadari bahwa di balik kesederhanaan dan kesabaran Andre, ada hati yang kuat dan jiwa yang tulus. Baginya, Andre hanyalah seorang pekerja bawahan yang bisa digantikan kapan saja. Ia tidak tahu, orang yang sering ia remehkan itu justru kelak akan menjadi sosok yang paling berarti dalam hidupnya. Malam semakin larut. Andre pulang dengan langkah gontai, melewati jalanan kota yang masih ramai. Ia berjalan kaki sambil menatap gedung-gedung tinggi yang berkilauan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Tidak apa-apa diremehkan sekarang. Aku akan tetap bertahan. Suatu saat, mereka akan mengerti arti kesabaran." Hari itu pagi terasa berbeda. Andre datang seperti biasa, lebih awal daripada karyawan lain. Ia membersihkan meja, menyapu lantai, dan menyiapkan minuman untuk staf. Namun karena semalaman ia kurang tidur akibat membantu tetangga yang sakit, tubuhnya agak lemas. Konsentrasinya pun sedikit terganggu. Sekitar pukul 9, Maya memanggilnya untuk mengantar beberapa dokumen ke ruang rapat di lantai 2. Tangan Andre yang lelah sempat gemetar,
Dan tanpa sengaja satu map terjatuh. Kertas-kertas berhamburan di lantai. Sebagian terinjak oleh staf yang terburu-buru masuk ruangan. Andre panik. Dengan cepat ia berjongkok, mengumpulkan semua kertas yang berserakan. Namun sayang, kejadian kecil itu sudah menarik perhatian Maya. Dengan tatapan tajam, ia berdiri di pintu ruangan. "OB, apa-apaan ini? Kau tidak bisa kerja yang benar." Suaranya meninggi. Semua staf yang ada di sekitar ruangan menoleh. Beberapa bahkan tersenyum sinis melihat Andre kelabakan. "Maaf, Bu Maya, saya tidak sengaja," jawab Andre lirih. Wajahnya memerah menahan malu. Tapi Maya tidak peduli. "Tidak sengaja? Itu selalu alasanmu. Aku sudah cukup sabar. Perusahaan ini tidak butuh orang ceroboh. Mulai hari ini, kau tidak usah datang lagi. Anggap saja kau sudah dipecat." Suasana seketika hening. Para staf terdiam. Sebagian berpura-pura sibuk agar tidak terlihat ikut campur. Tapi dalam hati mereka menikmati drama itu. Andre berdiri kaku. Wajahnya pucat. Jantungnya berdegup kencang. Seakan tidak percaya kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut bosnya. Ia mencoba membuka suara. "Bu, mohon beri saya kesempatan. Saya sudah lama bekerja di sini. Saya..." Namun Maya memotong dengan tegas. "Tidak ada kesempatan. Keluar sekarang juga. Ambil barang-barangmu." Andre menunduk dalam-dalam. Tangannya gemetar saat memasukkan alat-alat kerjanya ke dalam tas lusuh yang selalu ia bawa. Pel dan sapu yang biasa setia menemaninya kini terasa seperti saksi bisu atas kehancuran hatinya. Ia berjalan pelan melewati koridor, tanpa berani menatap satupun staf. Beberapa ada yang tersenyum puas, seolah melihat sesuatu yang menghibur. Sesampainya di depan pintu kantor, Andre berhenti sejenak. Ia menoleh sebentar, menatap gedung megah yang selama ini ia rawat dan jaga dengan sepenuh hati. Air matanya hampir jatuh, tapi ia cepat menghapusnya. "Kalau memang ini jalannya, aku akan ikhlas," bisiknya dalam hati. Di sisi lain, Maya kembali ke ruangannya dengan wajah dingin. Ia merasa sudah mengambil keputusan tepat. Baginya, perusahaan yang sedang menghadapi tekanan tidak boleh dipenuhi orang yang ceroboh. Namun tanpa ia sadari, keputusannya itu akan menjadi awal dari sebuah penyesalan besar. Sore harinya, ketika kantor sudah sepi, Maya duduk di balik mejanya. Meski berusaha terlihat tegar, hatinya terasa sedikit kosong. Biasanya, suara langkah Andre yang mondar-mandir membersihkan ruangan selalu terdengar. Kini, keheningan menyelimuti. Tapi egonya masih terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia telah berlaku kasar. Sementara itu, Andre pulang dengan langkah berat. Jalanan kota yang ramai terasa asing baginya. Ia berjalan tanpa tujuan, menunduk, membawa rasa sakit yang membebani dadanya. Ia bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga harga diri yang selama ini ia pertahankan dengan sabar. Malam itu, di kamar kontrakannya yang sempit, Andre duduk termenung. Cahaya lampu temaram menyinari wajahnya yang muram. Ia menggenggam topi lusuh yang selalu menemaninya bekerja, lalu bergumam lirih. "Mungkin memang aku tak berarti bagi mereka. Tapi aku tahu, aku sudah berusaha sepenuh hati." Andre tidak tahu bahwa kepergiannya dari kantor itu akan menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Sementara Maya, yang kini merasa lega, perlahan akan merasakan kekosongan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Beberapa minggu setelah Andre dipecat, suasana perusahaan mulai berubah drastis. Kantor, yang dulu ramai dengan tawa dan ambisi kini dipenuhi kecemasan. Berita mengenai menurunnya keuntungan perusahaan menyebar di antara karyawan seperti api yang menjalar cepat. Proyek besar yang diharapkan mampu mendatangkan pemasukan justru gagal di tengah jalan. Klien besar satu persatu menarik diri, tidak lagi mempercayai stabilitas perusahaan. Setiap pagi, Maya duduk di ruangannya dengan wajah yang semakin tegang. Tumpukan laporan kerugian menumpuk di mejanya. Angka-angka merah di layar laptopnya seolah menertawakan keputusan-keputusan yang ia buat. Ia berusaha keras menutupinya dengan sikap dingin dan tegas. Tapi semua orang tahu bahwa perusahaan sedang berada di ujung tanduk. "Bu,
2 orang staf dari bagian administrasi sudah mengajukan resign pagi ini, lapor sekretarisnya dengan ragu. Maya menghela napas panjang. Baik, siapkan surat penerimaan resign mereka. Cari penggantinya secepat mungkin. Jawabnya singkat. Namun, di balik kata-kata tegas itu, hatinya semakin berat. Ia tahu mencari orang baru tidak akan mudah. Apalagi, citra perusahaan di luar sudah tercoreng. Banyak pencari kerja ragu untuk bergabung dengan perusahaan yang sedang terpuruk. Hari demi hari, jumlah karyawan semakin berkurang. Ada yang mundur diam-diam, ada pula yang secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak ingin karam bersama kapal yang hampir tenggelam. Suasana kantor menjadi muram. Kursi-kursi kosong mulai memenuhi meja-meja kerja. Tanpa disadari, ketiadaan Andre semakin terasa. Dulu, ketika semua orang sibuk dengan laporan dan target, Andre lah yang dengan sabar memastikan kantor tetap rapi, kopi selalu tersedia, dan suasana sedikit lebih ringan. Sekarang, tanpa dirinya, kantor sering berantakan. Tidak ada lagi yang peduli pada hal-hal kecil tapi penting. Maya beberapa kali berjalan melewati pantry yang kotor. Gelas-gelas kotor menumpuk di wastafel. Ia ingin memanggil Andre seperti biasanya, tapi buru-buru menyadari, Andre sudah tidak ada. Ia yang memecatnya, dengan kejam dan sepihak. Kenapa aku begitu gegabah waktu itu? Gumamnya lirih ketika sendirian. Namun ia cepat-cepat menghapus pikiran itu, menutupi dengan egonya yang besar. Krisis semakin parah. Saham perusahaan mulai anjlok, investor menarik modal, dan beberapa mitra bisnis mengirimkan surat peringatan. Maya mengadakan rapat darurat hampir setiap hari, tapi para staf yang tersisa hanya menunjukkan wajah letih dan tak bersemangat. Bu Maya, kalau keadaan begini terus, saya juga tidak sanggup bertahan, kata salah satu manajer senior pada suatu rapat. Kata-kata itu membuat suasana ruangan semakin mencekam. Malam hari, setelah semua orang pulang, Maya duduk sendirian di ruangannya. Lampu kota terlihat berkelip dari balik kaca besar. Ia menatap meja kerjanya yang berantakan. Lalu teringat wajah Andre. Pria sederhana yang tak pernah mengeluh meski sering dipermalukan. Pria yang selalu ada ketika semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ia teringat bagaimana Andre tetap setia membersihkan kantor meski sering dihina. Bagaimana ia tidak pernah marah, hanya menunduk dan tersenyum. Dan kini, ketika semua orang mulai meninggalkannya, Maya sadar, orang yang ia pecat dengan mudah justru adalah satu-satunya yang dulu bertahan tanpa pamrih. Untuk pertama kalinya, Maya merasa benar-benar kesepian. Ia memiliki jabatan, gedung megah, dan wewenang. Tetapi tidak ada lagi orang yang benar-benar bisa ia andalkan. Krisis itu bukan hanya menguji kekuatan perusahaan, tapi juga hatinya. Di tengah kejatuhan ini, Maya mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia akui sebelumnya, penyesalan. Hari-hari di perusahaan semakin berat. Maya yang dulu dikenal tegas, dingin, dan penuh wibawa, kini mulai kehilangan pancaran itu. Kantornya terasa lebih sunyi dari biasanya. Dulu, meski sibuk, ia masih bisa mendengar suara Andre yang mondar-mandir, mengetuk pintu pelan sambil membawa secangkir kopi, atau sekadar menyapanya dengan senyum sederhana. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Setiap kali Maya keluar dari ruangannya, ia melihat kursi-kursi kosong yang ditinggalkan para staf. Beberapa meja kerja berdebu, menandakan pemiliknya tak lagi kembali. Setiap kali rapat diadakan, hanya sedikit orang yang hadir. Mereka pun lebih banyak diam, bukan karena patuh, tapi karena kelelahan menghadapi badai yang tak kunjung reda. Sepulang kerja, Maya biasanya langsung pulang ke apartemen mewahnya di lantai atas sebuah gedung tinggi. Dari jendela besar, ia bisa melihat kelap-kelip lampu kota. Namun, cahaya itu tidak mampu mengusir kesepian di hatinya. Sofa empuk, televisi besar, dan meja makan yang selalu rapi, semuanya terasa dingin. Tidak ada suara lain selain dentingan jam dinding yang terus berputar. Malam itu, ia duduk di ruang tamu dengan segelas anggur. Tatapannya kosong ke arah langit kota. Kenapa semua terasa hampa? Gumamnya pelan. Ingatannya kembali pada Andre, sosok sederhana dengan seragam OB lusuh, tapi selalu penuh kesabaran.
Maya mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia pedulikan dulu. Andre selalu ada. Ketika staf lain sibuk mengejar target atau saling menjatuhkan demi promosi, Andre tetap bertahan. Ia tidak pernah meninggalkan kantor meski hujan deras, meski dimarahi, atau meski ditertawakan. Dia bukan hanya OB, tapi satu-satunya orang yang benar-benar setia. Kini, ketika Andre sudah pergi, Maya merasa kehilangan yang begitu dalam. Ia ingat saat-saat ia memarahi Andre hanya karena secangkir kopi terlambat, atau saat ia mempermalukan Andre di depan semua staf. Saat itu, ia merasa benar, merasa berkuasa. Tapi sekarang, semua itu seperti belati yang berbalik menusuk hatinya sendiri. Rasa penyesalan mulai menghantui. Beberapa kali ia mencoba menepis perasaan itu dengan bekerja lebih keras, menenggelamkan diri dalam tumpukan laporan dan angka-angka. Tapi semakin ia berusaha, semakin kuat bayangan Andre muncul di pikirannya. Suatu sore, Maya berjalan melewati pantry. Gelas-gelas kotor menumpuk di wastafel. Lantai licin karena tumpahan kopi yang tidak dibersihkan. Dulu, hal seperti ini tidak pernah terjadi, karena Andre selalu memastikan semua rapi sebelum ada yang menyadari. Maya berhenti sejenak, menggenggam gelas itu, lalu tanpa sadar meneteskan air mata. Andre, seandainya kau masih di sini, bisiknya pelan. Di rumah pun sama. Maya mencoba menghibur diri dengan menonton film atau membaca buku, tapi pikirannya melayang. Ia teringat bagaimana Andre, meski sering diperlakukan kasar, tetap menatapnya dengan mata penuh hormat. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Justru ada ketulusan yang tidak pernah ia temukan pada orang lain. Kesepian itu membuat hatinya perlahan melunak. Ego yang dulu setinggi langit mulai runtuh. Ia sadar, selama ini ia hanya melihat Andre sebagai OB yang bisa diganti kapan saja. Padahal, di balik kesederhanaannya, Andre adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada pekerjaannya, bahkan pada dirinya sebagai pemimpin. Malam-malam Maya kini dipenuhi penyesalan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Ataukah Andre sudah terlalu jauh meninggalkan kehidupannya? Dalam hati kecilnya, Maya tahu, ia merindukan Andre. Bukan hanya sebagai OB yang pernah bekerja di kantornya, tetapi sebagai sosok manusia yang membuatnya merasa tidak sendirian. Dan perasaan itu, tanpa ia sadari, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Kerinduan akan cinta yang tulus, hari-hari berlalu, dan krisis di perusahaan semakin berat. Namun bagi Maya, ada hal lain yang justru membuat dadanya sesak. Kenangan tentang Andre. Setiap ia berjalan melewati lorong kantor, matanya seperti otomatis mencari sosok pria sederhana itu. Tapi yang ditemuinya hanya kursi kosong, lantai berdebu, dan bayangan masa lalu. Di ruang rapat, Maya teringat bagaimana Andre selalu sigap menyiapkan air mineral, menata dokumen, bahkan tersenyum sopan meski sering dicueki. Sekarang, tidak ada lagi yang melakukan itu. Staf yang tersisa lebih sering bergegas keluar setelah rapat selesai, membiarkan meja rapat berantakan. Maya akhirnya harus merapikan sendiri, dan itu membuatnya sadar. Hal kecil yang dulu ia anggap sepele ternyata sangat berharga. Di pantry, tumpukan gelas kotor semakin sering ia lihat. Andre dulu selalu memastikan semuanya bersih sebelum Maya atau staf lain sempat mengeluh. Bahkan, ia ingat betul bagaimana Andre pernah diam-diam mengganti air galon seorang diri, meski tubuhnya kecil dan jelas kelelahan. Semua itu dilakukan tanpa pamrih, tanpa ada yang memberi pujian. Suatu sore, Maya duduk di kursi kerjanya, memandangi secangkir kopi yang ia buat sendiri. Rasa pahitnya jauh berbeda dengan kopi buatan Andre. Kenapa rasanya tidak sama? Gumamnya. Ia baru menyadari, bukan hanya kopi itu yang berbeda, tapi suasana hati yang menyertainya. Andre selalu menyajikan kopi dengan senyum, dengan sikap rendah hati yang membuat segalanya terasa hangat. Malam-malam pun tak lagi sama. Saat Maya pulang larut, ia terbiasa melihat Andre masih berkutat di kantor, membersihkan meja atau menyapu lantai. Kadang Maya sempat kesal karena lampu belum dimatikan, tapi kini ia justru merindukan cahaya itu. Lampu yang menyala diam-diam menunjukkan ada seseorang yang tulus menjaga perusahaan,
bahkan lebih dari yang lain. Semua kenangan itu menghantui Maya. Ia mulai merasa bersalah, bukan hanya karena memecat Andre, tapi karena cara ia memperlakukannya selama ini. Setiap bentakan, setiap hinaan, setiap kalimat tajam yang ia lontarkan kini terdengar kembali di telinganya. Ia menutup mata, tapi suaranya semakin jelas. "Obe, kok kerjanya lambat begitu? Kalau tidak becus, keluar saja dari sini." Kalimat itu kembali terngiang, menusuk hatinya. Maya menghela napas panjang, dadanya sesak. Sore itu, ketika kantor mulai sepi, Maya berjalan menyusuri koridor sendirian. Sepatu hak tingginya berdetak di lantai, dan setiap sudut seakan menyimpan bayangan Andre. Di meja resepsionis, ia teringat bagaimana Andre pernah membantu mengangkat kotak-kotak besar ketika staf lain pura-pura sibuk. Di tangga darurat, ia teringat bagaimana Andre tetap bertahan membersihkan meski peluh bercucuran. "Kenapa aku buta selama ini?" lirih Maya, matanya berkaca-kaca. Malamnya di apartemen, ia tak bisa tidur. Ia memandang langit kota dari balik jendela, tapi pikirannya dipenuhi wajah Andre yang selalu sabar. Ia sadar, Andre bukan sekadar OB. Ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar setia, bahkan ketika semua orang ingin menyerah. Rasa bersalah itu semakin berat dari hari ke hari. Maya mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah Andre mau memaafkannya jika ia mencoba meminta maaf? Ataukah lelaki sederhana itu sudah melupakan dirinya, seperti ia melupakan Andre dulu? Kenangan itu terus membekas, menempel erat di hati Maya. Semakin ia mencoba menepis, semakin kuat rasa itu kembali. Hingga akhirnya, ia tahu, hanya ada satu hal yang harus ia lakukan, menemui Andre, dan mengakui semua kesalahannya. Hari itu kantor terasa begitu lengang. Hanya segelintir staf yang masih bertahan, dan suasana penuh tekanan seolah menyesakkan udara. Maya duduk di ruangannya, menatap layar laptop yang penuh dengan angka-angka kerugian. Tangan kirinya menopang dagu, sementara tangan kanan menggenggam pulpen, namun tidak satupun ide muncul di kepalanya. Ia mencoba tegar seperti biasanya, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya kosong, jantungnya terasa berat. Perlahan, tanpa ia sadari, matanya memanas. Setetes air mata jatuh di atas kertas laporan, membasahi angka merah yang sudah membuatnya pusing berhari-hari. Untuk pertama kalinya, Maya menangis diam-diam di ruangannya. Ia merasa seperti pemimpin yang gagal. Bukan hanya gagal menyelamatkan perusahaan, tapi juga gagal menjadi manusia yang adil. "Kenapa aku bisa sekejam itu?" bisiknya pada dirinya sendiri. Ingatannya langsung melayang pada Andre, OB sederhana yang pernah begitu sabar menanggung semua amarahnya. Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Adegan-adegan ketika ia memarahi Andre kembali muncul dengan jelas. Saat Andre terlambat membawa kopi, saat ia menjatuhkan dokumen, saat ia dianggap ceroboh. Semua bentakan yang pernah ia lontarkan kini berbalik menjadi luka dalam dirinya sendiri. "Aku memecat orang yang paling berjasa, tanpa belas kasih," katanya lirih, suaranya bergetar. Ia teringat, meski sering diremehkan, Andre tidak pernah sekalipun membantah. Ia hanya menunduk, menerima semua kemarahan itu, lalu tetap bekerja dengan sepenuh hati. Andre bukan sekadar OB, ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar bertahan saat semua staf mulai meninggalkan perusahaan. Tanpa Andre, suasana kantor terasa hampa, seakan kehilangan denyut kehidupan. Maya berjalan ke jendela besar di ruangannya. Ia menatap keluar, melihat kota yang ramai dengan lampu-lampu jalanan. Namun, di dalam hatinya, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Uang, jabatan, dan kekuasaan tidak lagi membuatnya merasa berharga. Justru kehilangan seseorang yang sederhana seperti Andre membuatnya merasa runtuh. Malamnya, setelah pulang ke apartemen, Maya kembali duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Ia membuka ponselnya, menatap kontak-kontak yang ada. Tangannya gemetar, ingin mencari nomor Andre. Namun ia sadar, ia bahkan tidak pernah repot menanyakan nomor telepon OB-nya sendiri. Betapa jauhnya ia menempatkan Andre dari hidupnya.
Padahal pria itu yang selalu setia di sisinya saat kantor masih berdiri kokoh. Hatinya semakin luluh. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Seorang wanita yang begitu disegani, ternyata tak mampu menghargai orang yang paling berjasa. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Andre masih mau menerimanya kembali? Ataukah luka yang ia beri sudah terlalu dalam? Maya menunduk, menangis dalam kesepian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi merasa seperti seorang bos. Ia hanyalah seorang wanita biasa yang sedang dihantui rasa bersalah. Dan di tengah tangisnya, Maya berjanji pada dirinya sendiri, ia harus menemukan Andre. Ia harus meminta maaf, sekalipun mungkin tidak akan pernah dimaafkan. Karena hanya dengan begitu, hatinya yang terluka ini bisa sedikit lega. Beberapa hari Maya bergelut dengan rasa bersalah yang semakin menekan dadanya. Malam demi malam ia sulit tidur, memikirkan wajah Andre yang selalu sabar meski sering diperlakukan tidak adil. Pada akhirnya, Maya mengambil keputusan. Ia harus menemui Andre, bagaimanapun caranya. Dengan bantuan seorang staf lama yang masih mengenal Andre, Maya berhasil mendapatkan alamat kontrakan kecil tempat Andre tinggal. Hatinya berdegup kencang ketika mobil mewahnya berhenti di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Kontrakan sederhana itu jauh berbeda dengan apartemennya yang mewah. Dindingnya kusam, pintunya sedikit berkarat, dan di depannya terparkir sepeda tua. Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Langkah kakinya terasa berat saat mendekati pintu. Ia mengetuk pelan. Suara pintu berderit ketika dibuka, dan muncullah Andre dengan wajah terkejut. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana sederhana. Jelas baru saja pulang dari kerja serabutan. Matanya melebar melihat bosnya berdiri di depan pintu. "Bu, Maya?" ucap Andre pelan. Suaranya penuh kebingungan. Maya tercekat. Untuk sesaat ia tidak mampu bicara. Ada rasa malu yang begitu besar menekan dadanya. Selama ini ia yang selalu berdiri angkuh di hadapan Andre, memandangnya rendah. Kini, ia yang berdiri dengan kepala tertunduk. Aku datang untuk meminta maaf, Andre." Akhirnya Maya bersuara, pelan namun tegas. "Aku sadar. Aku sudah berlaku sangat tidak adil padamu. Aku memecatmu dengan kasar, tanpa mempertimbangkan apapun. Padahal kau, yang paling setia di kantor itu." Andre terdiam. Matanya menatap wanita itu dengan campuran heran dan ragu. Ia tidak pernah membayangkan Maya, bos yang selalu angkuh, bisa berdiri di hadapannya dengan suara bergetar seperti itu. Maya menunduk. Suaranya semakin lirih. "Aku benar-benar menyesal. Tolong, maukah kau kembali bekerja di kantor? Aku tidak meminta kau jadi OB lagi. Aku ingin kau menjadi asistennya aku sendiri. Aku percaya, hanya kau yang bisa menemaniku menghadapi semua ini." Keheningan menyelimuti ruangan sempit itu. Andre masih terpaku. Tidak tahu harus merespons bagaimana. Hatinya terenyuh mendengar permohonan tulus itu. Tapi luka lama masih membekas. Ia ingat bagaimana ia dipecat tanpa belas kasih. Bagaimana ia ditertawakan di depan banyak orang. Namun, melihat Maya yang kini menunduk dengan air mata menggenang, Andre bisa merasakan bahwa semua ini bukan pura-pura. Bosnya benar-benar menyesal. "Mengapa sekarang, Bu?" tanya Andre perlahan. "Kenapa baru sekarang ibu datang padaku? Waktu itu, rasanya semua harga diriku sudah ibu injak. Saya bertahan bukan karena gaji, tapi karena saya merasa perusahaan itu bagian dari hidup saya. Tapi ketika saya diusir begitu saja, saya merasa tidak berarti apa-apa." Maya menutup wajahnya sebentar. Air matanya akhirnya jatuh. "Aku tahu, aku salah besar, Andre. Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku tidak bisa memutar waktu, tapi aku bisa mulai dari sekarang. Tolong, berilah aku kesempatan." Andre menarik napas panjang. Ia bukan pria yang suka menyimpan dendam. Kesabaran sudah menjadi bagian dari hidupnya. Meski hatinya pernah terluka, ia bisa merasakan ketulusan Maya malam itu. Perlahan ia tersenyum tipis. "Baiklah, Bu. Kalau memang itu yang ibu inginkan, saya akan kembali. Tapi bukan karena ambisi,
melainkan karena saya percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, termasuk ibu. Maya menatapnya, terharu. Ia tidak menyangka Andre akan begitu besar hati. Dalam hati, ia bersumpah untuk tidak pernah lagi meremehkan pria sederhana itu. Malam itu, di kontrakan kecil yang sederhana, dua hati yang berbeda derajat dan latar belakang akhirnya dipertemukan kembali. Pertemuan yang canggung itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar hubungan kerja. Andre tidak langsung menjawab malam itu. Tatapannya kosong menembus dinding kontrakan yang kusam. Di satu sisi, hatinya masih menyimpan luka lama. Namun di sisi lain, ada ketulusan dalam suara Maya yang membuatnya ragu untuk menolak. Butuh waktu beberapa hari hingga akhirnya Andre benar-benar mengambil keputusan. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya. Ia merapikan kemeja sederhana yang dipinjam dari tetangganya, menyisir rambutnya dengan tangan, lalu menghela napas panjang. Ini kesempatan kedua, gumamnya. Maya sendiri menunggu dengan cemas di kantornya. Begitu pintu terbuka dan Andre masuk, semua mata staf yang tersisa membelalak. Mereka tidak percaya pria yang dulu dipecat dengan kasar kini kembali, bahkan bukan lagi sebagai OB, melainkan asisten pribadi sang direktur. Beberapa bisik-bisik terdengar di lorong. Itu kan Andre? Kok bisa balik lagi? Katanya sekarang jadi asistennya Bu Maya. Serius? OB jadi asisten pribadi? Dunia memang aneh. Andre hanya menunduk, tidak peduli pada komentar mereka. Baginya, ia kembali bukan untuk membuktikan apa-apa, melainkan untuk membantu. Maya menyambutnya di ruang kerja dengan senyum lembut. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan sebelumnya. Selamat datang kembali, Andre. Ucapnya pelan. Mulai hari ini, kau bukan lagi OB. Kau asisten pribadiku. Semua urusan kerja, aku percayakan padamu. Andre menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Baik, Bu. Saya akan lakukan yang terbaik. Hari-hari pertama berjalan canggung. Andre kini duduk di kursi dekat ruang direktur, menyiapkan jadwal, mengatur agenda rapat, bahkan ikut mendampingi Maya saat bertemu investor. Dari hanya memegang sapu dan pel, kini ia memegang dokumen penting perusahaan. Anehnya, Andre bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Ketekunannya membuat Maya kagum. Ia mencatat setiap instruksi dengan rapi, belajar cara mengatur pertemuan, bahkan memberi saran kecil yang ternyata membantu. Maya mulai menyadari sesuatu. Kehadiran Andre bukan hanya meringankan pekerjaannya, tapi juga memberi ketenangan. Ada ketulusan dalam setiap tindakannya, berbeda dengan staf lain yang kadang hanya bekerja demi gaji. Suatu sore, setelah rapat melelahkan dengan klien, Maya kembali ke ruangannya dengan wajah letih. Andre segera menyodorkan segelas air putih. Minum dulu, Bu. Seharian bicara pasti membuat tenggorokan kering. Maya menatapnya, terdiam sejenak. Hatinya hangat oleh perhatian kecil itu. Terima kasih, Andre. Ucapnya tulus. Perubahan ini juga membuat staf lain terheran-heran. Mereka yang dulu menertawakan Andre kini mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Tidak ada lagi ejekan, hanya bisikan kagum yang perlahan muncul. Malamnya, ketika kantor sudah sepi, Maya masih duduk di ruangannya. Andre masuk pelan, membawa beberapa berkas yang sudah dirapikan. Ia menaruhnya di meja, lalu hendak pergi. Namun Maya menahannya. Andre, panggilnya lembut. Andre berbalik. Aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi memperlakukanmu seperti dulu. Kau bukan lagi bawahan yang bisa diperlakukan seenaknya. Kau adalah partner kerjaku sekarang, seseorang yang berarti. Andre menunduk, senyum tipis muncul di wajahnya. Saya percaya, Bu, dan saya pun akan selalu berusaha setia, seperti dulu. Ucapan itu membuat Maya menahan haru. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tidak sendirian. Kesempatan kedua ini bukan hanya soal pekerjaan. Ini adalah awal perjalanan baru, yang perlahan akan mengubah hubungan mereka menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari di perusahaan perlahan mulai berubah. Krisis memang belum berakhir,
Namun suasana kerja terasa lebih tenang sejak kehadiran Andre kembali. Kali ini bukan sebagai OB, melainkan asisten pribadi Maya. Awalnya, beberapa staf masih memandang sinis. Mereka sulit menerima kenyataan bahwa seorang mantan OB kini duduk di posisi penting dekat sang direktur. Namun lambat laun, semua mulai melihat sesuatu yang berbeda. Andre bukan hanya sekadar beruntung, ia benar-benar mampu menjalankan perannya dengan baik. Setiap pagi, Andre sudah datang lebih awal. Bukan lagi membawa pel dan sapu, melainkan buku agenda, laptop sederhana, dan jadwal rapat yang ia susun dengan teliti. Ia memastikan semua pertemuan Maya berjalan lancar, dari persiapan dokumen hingga urusan teknis. Bahkan, ia juga sering memberi saran kecil yang ternyata sangat membantu dalam menghadapi klien. Maya yang dulu selalu angkuh, kini mulai membuka dirinya. Ia terpesona dengan kesabaran Andre. Pria itu tidak pernah mengeluh meski beban kerja semakin berat. Wajahnya selalu tenang. Senyumnya tidak pernah hilang. Sikap itu sangat berbeda dengan para pria yang pernah mendekati Maya sebelumnya, yang kebanyakan hanya tertarik pada harta atau statusnya. Suatu sore, selepas rapat panjang, Maya kembali ke ruangannya dengan wajah letih. Ia melepaskan jasnya dan menghela napas panjang. Andre masuk pelan sambil membawa secangkir teh hangat. "Silakan diminum, Bu. Teh bisa menenangkan pikiran," katanya sederhana. Maya menatapnya, sejenak terdiam. Hatinya hangat oleh perhatian itu. "Kau tahu saja apa yang kubutuhkan," ucapnya dengan senyum yang jarang sekali ia tunjukkan di depan staf lain. Andre hanya tersenyum. "Saya hanya ingin ibu tidak terlalu lelah." Perhatian-perhatian kecil itu semakin sering terjadi. Andre selalu ingat jadwal makan siang Maya. Bahkan diam-diam menyiapkan bekal sederhana saat tahu bosnya itu sering lupa makan. Ia juga sering mendengarkan curhatan Maya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan pada siapapun sebelumnya. Dari percakapan singkat tentang pekerjaan, perlahan bergeser ke hal-hal pribadi, tentang masa kecil, keluarga, bahkan mimpi-mimpi yang tak pernah ia ceritakan pada orang lain. Maya merasa heran pada dirinya sendiri. Mengapa ia bisa begitu nyaman berbicara dengan Andre? Padahal pria itu dulu hanya seorang OB yang sering ia remehkan. Namun kini, ia justru menemukan sosok yang tulus, yang mampu membuatnya merasa aman. Hubungan mereka pun semakin dekat. Beberapa staf mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka melihat betapa Maya kini lebih lembut saat bersama Andre, tidak lagi dingin atau angkuh. Bahkan, sering terdengar tawa Maya keluar dari ruangannya, sesuatu yang dulu hampir mustahil terjadi. Suatu malam, ketika Maya harus lembur, Andre menemaninya hingga larut. Mereka duduk berdua di ruang rapat yang kosong. Kertas-kertas bertebaran, namun suasana terasa hangat. Maya menatap Andre dengan mata lelah, lalu berkata pelan, "Andre, kau tahu? Aku baru sadar, dunia bisnis ini penuh orang yang datang hanya karena ingin mengambil keuntungan. Tapi kau berbeda. Kau tidak pernah mengharapkan apapun dariku, ya?" Andre tersenyum, menatapnya dengan tenang. "Saya hanya ingin setia pada pekerjaan saya, Bu. Bagi saya, kesetiaan itu lebih berharga daripada apapun." Kata-kata itu membuat hati Maya bergetar. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kekaguman yang perlahan berubah menjadi rasa cinta. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin nyata. Bukan lagi sekadar bos dan asisten, tetapi ada ikatan lain yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maya mulai menyadari, di balik kesederhanaan Andre, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada siapapun, ketulusan yang murni. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tanpa Maya sadari. Wanita yang dulu dikenal tegas, dingin, dan angkuh mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Sikap kerasnya melembut setiap kali berhadapan dengan Andre. Ia yang dulu sering meninggikan suara, kini lebih sering berbicara dengan nada lembut. Ia yang dulu merasa berkuasa, kini justru belajar untuk mendengar. Andre menjadi cermin yang membuat Maya berkaca pada dirinya sendiri. Kesabaran pria itu, meski pernah dihina dan disakiti, sungguh menggetarkan hati Maya.
Ia merasa, setiap kali melihat Andre, ada sesuatu yang menusuk di dadanya. Sebuah rasa bersalah sekaligus rasa kagum yang bercampur jadi satu. Suatu siang, ketika mereka makan bersama di kantin sederhana dekat kantor, Maya sempat tertegun. Andre makan dengan tenang, wajahnya sederhana, tanpa sedikit pun menunjukkan kesombongan meski kini posisinya cukup penting di perusahaan. Maya memperhatikan setiap gerakannya, lalu tersenyum kecil. Bagaimana mungkin aku dulu bisa begitu kejam padanya? Pikirnya dalam hati. Seiring waktu, Maya semakin sering melibatkan Andre dalam keputusan penting perusahaan. Ia bukan hanya asisten, tapi juga tempatnya berbagi pikiran. Ketika investor menolak kerjasama, Andre memberi semangat. Ketika rapat gagal, Andre mengingatkan bahwa semua orang masih bisa bangkit. Kata-kata sederhana itu lebih bermakna daripada strategi bisnis yang rumit. Maya mulai belajar menghargai orang lain, sesuatu yang dulu ia anggap tidak penting. Ia melihat stafnya bukan lagi sebagai alat kerja, melainkan manusia yang juga punya hati. Perubahan itu jelas terlihat oleh semua orang. Bahkan beberapa staf sempat berbisik. Bu Maya sekarang lebih ramah. Ya? Apa karena Andre? Namun Maya tidak peduli pada gosip. Yang ia tahu, hatinya sudah mulai luluh. Setiap kali Andre tersenyum, ada kehangatan yang merambat di dadanya. Setiap kali pria itu menatapnya dengan tulus, ia merasa aman, seolah semua beban dunia hilang seketika. Malam itu, setelah jam kerja usai, Maya masih duduk di ruangannya. Andre masuk membawa tumpukan berkas. Ini laporan yang ibu minta, katanya sambil meletakkannya di meja. Maya mengangguk, tapi matanya menatap Andre lebih lama dari biasanya. Ada perasaan yang tak bisa ia tahan. Andre, panggilnya pelan. Andre menoleh. Apa ibu butuh sesuatu? Tanyanya. Maya menarik napas dalam-dalam. Aku hanya ingin berterima kasih. Kau selalu ada, meski dulu aku memperlakukanmu dengan buruk. Suaranya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Andre tersenyum lembut. Saya tidak pernah menyimpan dendam, Bu. Hidup terlalu singkat untuk membenci. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik, apapun posisi saya. Kata-kata itu membuat Maya semakin terenyuh. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Hatinya benar-benar luluh. Ia yang dulu keras kini merasa lemah di hadapan pria sederhana ini. Lemah bukan karena kalah, tetapi karena hatinya mulai jatuh cinta. Sejak malam itu, Maya tidak lagi melihat Andre hanya sebagai asisten. Ia melihatnya sebagai pria yang berbeda dari semua laki-laki yang pernah ia kenal. Bukan tampilan luar yang membuatnya istimewa, melainkan ketulusan hati dan kesabaran yang tidak pernah pudar. Dan tanpa ia sadari, cinta perlahan tumbuh, mengalir seperti air yang menembus celah batu. Lembut, tapi tak terhentikan. Malam itu kantor sudah sepi. Lampu-lampu sebagian ruangan telah dimatikan. Hanya tersisa cahaya lembut dari ruang direktur di lantai atas. Maya masih duduk di balik mejanya, menatap tumpukan berkas dengan pikiran melayang entah kemana. Sementara itu, Andre tetap berada di luar ruangannya, sibuk membereskan agenda untuk besok. Sudah berbulan-bulan Maya menyimpan perasaan ini dalam diam. Perasaan yang tumbuh perlahan, berawal dari kekaguman kecil hingga kini menjadi sesuatu yang menguasai hatinya. Ia sudah mencoba menolak, mencoba meyakinkan diri bahwa ini mustahil. Bagaimana mungkin seorang direktur jatuh cinta pada mantan OB? Tapi setiap hari bersama Andre, setiap senyum dan perhatian kecilnya, membuat perasaan itu semakin tak bisa ditahan. Maya berdiri, melangkah keluar ruangannya. Ia melihat Andre duduk di meja kecil, menulis dengan serius. Pria itu tampak sederhana, namun ketenangan dalam wajahnya memancarkan sesuatu yang membuat Maya tak mampu mengalihkan pandangan. Andre, panggil Maya pelan. Andre menoleh, tersenyum sopan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Maya terdiam sejenak. Dadanya berdebar kencang. Ia berusaha mengumpulkan keberanian. Bisa temani aku sebentar di ruang rapat? Andre mengangguk tanpa ragu. Mereka berjalan bersama ke ruang rapat yang kosong. Lampu redup menyinari ruangan luas itu.
Hening. Hanya terdengar suara detik jam dinding. Maya berdiri di dekat jendela besar, menatap gemerlap lampu kota. Andre berdiri tidak jauh darinya, menunggu. Hati Maya bergejolak. Ia tahu inilah saatnya. Tidak bisa lagi ia sembunyikan perasaan ini. Perlahan, ia membalikkan tubuhnya dan menatap Andre. Andre. Suaranya bergetar. Ada sesuatu yang sudah lama ingin aku katakan. Selama ini, aku mungkin terlihat kuat, keras, dan angkuh. Tapi sebenarnya, aku hanya wanita biasa yang sering merasa kesepian. Andre menatapnya dengan tenang, mencoba memahami. Maya melanjutkan, matanya berkaca-kaca. Dan sejak kau kembali, aku merasa hidupku berubah. Kau selalu ada untukku. Kau sabar, tulus, dan kau membuatku merasa berarti. Ia berhenti sejenak, suaranya tercekat. Aku jatuh cinta padamu, Andre. Andre terdiam. Kata-kata itu membuatnya kaget. Tak pernah ia membayangkan. Wanita yang dulu memandangnya rendah kini mengucapkan kalimat seperti itu. Maya menunduk. Air mata menetes di pipinya. Aku tahu ini mungkin gila. Aku direktur. Kau dulu OB. Dunia mungkin akan menertawakan kita. Tapi aku tak sanggup lagi memendam perasaan ini. Aku hanya ingin kau tahu, Andre. Kau bukan hanya asistennya aku. Kau lebih dari itu. Keheningan menyelimuti ruangan. Andre perlahan melangkah mendekat. Ia menatap Maya dengan mata penuh ketulusan. Bu, Maya, suaranya lembut. Saya ini hanya pria sederhana. Saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Tapi kalau ibu benar-benar tulus, saya tidak akan lari. Saya juga merasa, ibu berbeda dari semua orang yang pernah saya kenal. Bersama ibu, saya merasa dihargai. Maya menatapnya. Matanya basah oleh air mata. Senyum kecil muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Seolah beban besar yang selama ini ia pendam akhirnya terlepas. Malam itu, dua hati yang lama terpisah oleh jarak status dan gengsi akhirnya saling menemukan. Cinta yang selama ini tersembunyi, kini terucapkan dengan jujur. Dan dalam hati Maya, ia berbisik. Siapa sangka, pria sederhana yang dulu kupecat tanpa belas kasih, justru kini menjadi cinta terbesar dalam hidupku. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah melewati begitu banyak badai, penyesalan, dan perasaan yang tersimpan, Maya dan Andre memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih sakral, pernikahan. Gedung pernikahan yang dipilih bukanlah hotel mewah bintang 5 atau aula raksasa seperti yang biasanya dipakai kaum elit. Maya sengaja memilih sebuah gedung elegan yang sederhana, tapi hangat. Ia tidak ingin pesta itu hanya menjadi ajang pamer, melainkan sebuah perayaan cinta yang tulus. Ketika tamu mulai berdatangan, suasana haru bercampur kagum. Banyak yang tidak percaya, seorang direktur cantik, tegas, dan disegani, akhirnya menikah dengan seorang pria yang dulu hanyalah OB di perusahaannya. Beberapa tamu sempat terkejut. Namun tatkala melihat Andre yang kini tampil gagah dengan setelan jas hitam sederhana, semua perlahan mengangguk. Ada wibawa tenang dalam dirinya. Wibawa yang tidak berasal dari jabatan atau harta, melainkan dari hati yang tulus. Saat musik lembut mengalun, Maya melangkah masuk dengan gaun putih yang anggun. Matanya berkaca-kaca ketika pandangannya bertemu dengan Andre di ujung altar. Lelaki itu menatapnya penuh rasa bangga sekaligus syukur. Di dalam hati, Andre masih tak percaya semua ini nyata, bahwa pria sederhana sepertinya bisa berdiri di samping seorang wanita yang dulu terasa begitu jauh di atasnya. Upacara berlangsung hikmat. Saat janji suci terucap, banyak tamu yang menitikkan air mata. Aku menerima kau, Andre, bukan karena siapa kau dulu, tapi karena siapa dirimu sekarang. Kau yang membuatku belajar arti ketulusan, ucap Maya dengan suara bergetar. Andre menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, aku menerima kau, Maya, bukan karena jabatanmu, tapi karena hatimu. Kau membuatku percaya bahwa kesabaran selalu berbuah pada waktunya. Tepuk tangan riuh menggema ketika keduanya resmi dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri.
Beberapa mantan staf yang dulu pernah menertawakan Andre kini hanya bisa menunduk malu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria yang dulu diremehkan ternyata menjadi orang paling berharga bagi pemimpin mereka. Perusahaan pun perlahan bangkit kembali. Bukan semata karena strategi bisnis, tetapi karena perubahan besar dalam hati Maya. Sikapnya yang kini lebih menghargai semua orang membuat suasana kerja jauh lebih sehat. Andre yang kini menjadi pendamping setia bukan hanya di rumah, tetapi juga di kantor, memberi pengaruh positif dengan kesabaran dan ketulusannya. Pernikahan mereka menjadi kisah yang menyebar luas, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai inspirasi. Orang-orang belajar bahwa cinta tidak mengenal status, dan kesetiaan jauh lebih berharga daripada penampilan luar. Di malam resepsi, ketika pesta hampir usai, Maya menggenggam tangan Andre erat-erat. Aku dulu buta, Andre. Aku hanya melihatmu sebagai OB. Tapi kini aku sadar. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Andre tersenyum, menatap istrinya dengan penuh cinta. Dan aku, Maya, tidak pernah menyesal mencintaimu, bahkan saat kau paling menyakitiku dulu. Karena aku tahu, hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Lampu-lampu gantung berkilauan. Musik indah mengiringi, dan semua mata tertuju pada pasangan yang kini berjalan keluar dengan kepala tegak. Maya dan Andre, dua insan yang dipertemukan dalam jalan berliku, akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Kisah mereka menjadi bukti abadi. Jangan pernah meremehkan orang kecil, karena bisa jadi dialah yang kelak menjadi cahaya paling terang dalam hidupmu.